Perkenalkan, nama saya Syafira Ruinasari dengan NIM 6324104. Saya Najla Risti dengan NIM 632411072. Perkenalkan, nama saya Fat Andrian dengan NIM 63241051. Perkenalkan, nama saya Saskia Safitri dengan NIM 632411048. Saya Giska Kaila Lazdahwa dengan NIM 6324109. Ini saya akan membacakan latar belakang dari tujuh tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai pembangunan nasional dan mendukung program pemerintah. Salah satu jenis pajak yang paling sering ditemui adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi kerja, PPh Pasal 21 berfungsi sebagai sarana pemungutan pajak sekaligus pengawasan kepatuhan wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan, perhitungan, dan tata cara pengisian PPh Pasal 21 melalui aplikasi ESPT. Di sisi lain, adanya pembaruan peraturan melalui UU HPP dan PP Nomor 58 Tahun 2023 menuntut wajib pajak untuk memahami ketentuan baru. Oleh karena itu, pemahaman mengenai PPh Pasal 21 penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai calon wajib. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Mengacu pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi, seluruh masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan diharuskan melaporkan dan membayar pajak setiap tahunnya dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi ISPT PPh Pasal 21. Nah, aplikasi ISPT PPh 21 ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. Nah, aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib pajak, orang pribadi, wajib pajak badan, bendahara, dan pemotong atau pemungut PPh Pasal 21 dan 26. Nah, wajib pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel dan menyiapkan data-data pendukung. Kemudian, hasil perhitungan dan data pendukung ini dimasukkan ke aplikasi ISPT-nya. Nah, pada umumnya, wajib pajak yang membuat SPT melalui aplikasi ISPT PPh 21 melaporkan pajaknya menggunakan aplikasi DJP Online. Namun, DJP Online bukan satu-satunya aplikasi yang dapat digunakan untuk melaporkan SPT, sebab DJP juga memiliki sejumlah mitra penyedia layanan e-filing. Nah, salah satunya adalah online pajak. Baik, selanjutnya ada data pajak. Di sini ada PT Samudra Gemilang yang beralamat di Jalan Muria Ilir Raya, nomor 88, Jakarta Barat. Dengan PWP 07.662.957.5 strip 412.000 dengan nomor telepon 021 strip 77891234 dengan emailnya samudrarayagemilang@gmail.com. Di sini ada NPWP pendatangannya yaitu Rizky Pratama dengan NPWP 88.364.414.8 strip 513.000. Di sini ada data pegawai tetapnya. Yang pertama itu dari Rizky Pratama selaku direktur yang beralamat di Depok dengan status menikah, memiliki anak atau tanggungan 3 dengan NIK 123.456 dan PPP-nya adalah 12.345.678.9 strip 412.000 dengan gaji pokoknya sebesar 20 juta rupiah. Lalu yang kedua ada Budi Santoso selaku manajer yang beralamat di Jakarta dengan status menikah, memiliki anak atau tanggungan 2 dengan NIK 345.678 dengan NPWP 31.456.782.3 strip 091.000 dengan gaji pokoknya sebesar 5 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada Citra Lestari selaku staf yang beralamat di Bekasi dengan status tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Dengan NIK 234.567, lalu NPWP-nya adalah 74.829.561.2 strip 432.000 dengan gaji pokoknya 8 juta rupiah. Lalu ada Denny Saputra selaku staf yang beralamat di Bogor dengan status menikah, memiliki anak ataupun tanggungan 1
dengan NIK 6789110 dan NPWP-nya adalah 19.638.475.6 strip 404.000 dengan gaji pokoknya 8 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada Eka Putri Deslak Pustaf yang beralamat di Jakarta dengan status menikah tapi tidak memiliki tanggungan ataupun anak dengan NIK-nya 4567789 dengan DPP 52.917.384.1 strip 092.000 dengan gaji pokok sebesar 8 juta rupiah. Lalu ada ketentuannya. Di sini pegawai menerima tunjangan, beberapa tunjangan. Yang pertama itu tunjangan pajak penghasilan. Selaku direktur itu 2.500.000 rupiah. Lalu ada manajer itu 1.200.000 rupiah. Lalu staff itu 500.000 rupiah. Dan tunjangan jabatannya di sini untuk direktur 5 juta dan untuk manajer itu 3 juta. Lalu setiap bulan pegawai dipotong beberapa potongan. Jadi yang pertama ada iuran pensiun sebesar 3,5% dari gaji pokoknya. Lalu ada iuran tabungan hari tua atau JHT itu sebesar 2% dari gaji pokok. Lalu biaya jabatannya ada 5% dari gaji bruto. Lalu pada bulan Juli itu menerima THR di setiap pegawai, yaitu 1 bulan gaji mereka. Lalu pada tanggal 23 Desember, perusahaan memberikan bonus kepada karyawan sesuai dengan jabatannya. Untuk direktur itu 15 juta rupiah, untuk manajer itu 10 juta rupiah, dan untuk staf itu 5 juta rupiah. Di sini juga ada pegawai tidak tetapnya selama periode bulan Januari. Yang pertama tuh pada tanggal 5 Januari 2022 membayar hadiah perlombaan pembuatan desain kemasan produk sebesar 5 juta rupiah kepada Santi dengan NPWP 23.748.915.4 strip 404.000 dengan NIK 23456 yang beralamat di Jalan Intisari Raya 3 nomor 5 Bakti Jaya Bogor dengan bukti potong 13 strip 01.21 strip 0000001. Hal yang kedua, di tanggal 10 Januari 2022 membayar jasa konsultan pajak sebesar 10 juta rupiah pada Randy yang beralamat di Jalan Durian 12 nomor 9 Jakarta dengan NPWP 85.629.374.1 strip 093.000 dengan NIK 32760 dengan bukti potongnya 1.3.12.21.0000002. Lalu yang ketiga, di tanggal 15 Januari 2022 membayar upah burongan perbaikan saluran air pada Bapak Jamal sebesar 1.500.000 rupiah yang dikerjakan selama 3 hari di tanggal 12, 13, dan 14 dengan PWP 47316.582.9 strip 412.000 dengan NIK 12345 yang beralamat di Jalan Kenanga 9 Depok. Bukti potongnya adalah 1.3.12.21.0000003. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan masa pajak dari Januari sampai dengan November. Di sini kami memiliki 5 pegawai tetap, yaitu Rizky Pratama, Budi Santoso, Citra Lestari, Dini Saputra, dan Eka Putri. Namun di sini saya hanya mengambil contoh untuk penjabarannya dari Rizky Pratama. Di sini beliau memiliki status yaitu kawin dan memiliki 3 tanggungan. Kemudian ada gaji pokoknya sebesar 240 juta rupiah. Data tersebut sudah disetahunkan atau sudah dikali dengan 12. Kemudian di sini ada tunjangan PPh, tunjangan lainnya. Kemudian didapat jumlah daripada penghasilan brutonya yaitu sebesar 330 juta rupiah. Kemudian kita mencari pengurang daripada gaji brutonya. Di sini ada biaya jabatan, kemudian ada iuran pensiun dan iuran THT. Di sini kita dapatkan dari ketentuan perusahaan untuk persenan daripada iuran pensiun atau iuran THT-nya. Kemudian didapat untuk jumlah pengurang brutonya yaitu sebesar 19.200.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah neto, ini caranya dari gaji bruto dikurangi dengan pengurang bruto. Didapatkan 310 juta rupiah 800.000 rupiah. Kemudian ada PTKP-nya, tentu saja untuk PTKP sendiri itu berbeda tergantung status daripada wajib pajaknya. Karena beliau memiliki 3 tanggungan dan sudah kawin, jadi PTKP-nya yaitu 72 juta rupiah. Kemudian untuk PKP disahunkan didapat dari jumlah neto atau penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP-nya, yaitu didapat untuk PKP disahunkannya 238.800.000 rupiah. Untuk PPh 21 terutangnya, karena beliau memiliki PKP lebih atau gaji lebih dari 60 juta rupiah selama setahun, beliau harus dikali lagi atau ditambah lagi untuk persenan 15%-nya. Didapat untuk PPh 21 terutangnya yaitu 29.820.000 rupiah. Kemudian untuk PPh 21 terutangnya untuk yang per bulannya, cara mendapatkannya yaitu PPh 21 terutang yang setahun dibagikan dengan 12 bulan, yaitu didapat sebesar 2.485.000 rupiah. Kemudian saya menjelaskan untuk masa pajak bulan Julinya. Sama saya akan mengambil contoh untuk yang Rizky Pratama.
Di sini statusnya tentunya sama ya. Terus gaji pokoknya 240 juta, kemudian di sini ada tunjangan PPh, tunjangan lainnya. Bedanya di sini kita mencantumkan bonus gaji atau THR-nya. Kemudian di sini didapat penghasilan brutonya sebesar 350 juta rupiah. Kemudian kita mencari pengurang bruto. Kita tambahkan dari biaya jabatan, biaya pensiun, atau iuran THT-nya, kita dapat untuk pengurang bruto yaitu sebesar 14.200.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah neto, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan daripada pengurang brutonya, yaitu didapat sebesar 315.800.000 rupiah. Kemudian untuk PTKP-nya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian PKP disalurkannya yaitu sebesar 243.800.000 rupiah. Kemudian untuk PPh 21 terutangnya yaitu sebesar 30.570.000 rupiah. Untuk PPh 21 terutang tanpa THR-nya yaitu sebesar 29.820.000 rupiah. Kemudian untuk yang per bulannya dibagi 12 yaitu sebesar 2.485.000 rupiah. Untuk PPh THR-nya, cara mendapatkannya yaitu PPh ini yang PPh 21 terutang dikurangi dengan PPh 21 terutang tanpa THR. Didapatkan untuk PPh THR sebesar 750.000 rupiah. Kemudian untuk yang terakhir PPh Juli plus THR karena kita menghitung untuk masa Juli yaitu sebesar 3.235.000 rupiah. Didapatkan dari PPh 21 terutang per bulan yang tanpa THR dibagikan dengan PPh THR yang 750.000 rupiah. Jadi didapatkannya sebesar 3.235.000 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bulan Desember. Yang pertama itu untuk tahap Rizky Pratama, gajinya ini kita setahunkan, jadi 20 juta dikali 12, jadi 240 juta. Tunjangan PPh-nya ini sebesar 2.500.000 kita setahunkan menjadi 30 juta. Tunjangan lainnya ini sebesar 5 juta, kita setahunkan juga menjadi 60 juta. Tantiem, bonus, dan THR ini kita masukkan bonus dan THR-nya. 35 juta, jadi jumlah brutonya itu adalah 365 juta. Selanjutnya yaitu untuk pengurangnya itu ada biaya jabatan, itu jumlah bruto dikali 5%, jadi totalnya 18.250.000. Karena yang diperkenankannya itu maksimal hanya 6 juta untuk 1 tahun, jadi kita pakai di sini biaya jabatan yang diperkenankannya itu sebesar 6 juta rupiah. Iuran pensiun THT atau JHT-nya itu dari gaji pokok dikali 3,5%, hasilnya 8.400.000. Untuk iuran tabungan hari tuanya itu dari gaji pokok dikali 2%, jadi 4.800.000. Jadi total pengurangnya itu adalah 19.200.000. Untuk perhitungan PPh-nya, jumlah penghasilan neto disetahunkan itu didapat dari 365 juta dikurang 19.200, jadi hasilnya adalah 345.800. PTKP-nya karena statusnya K3 jadi 72 juta. PKP setahunnya itu 345.800.000 dikurangi 72 juta, jadi totalnya 273.800. PPh 21 disetahunkannya itu karena 3 lapis. Yang pertama, lapis pertama 60 juta dikali 5%, yang kedua itu 190 juta dikali 15%, yang ketiga itu 273.800 dikurang 250 juta dikali 25%. Jadi hasil yang didapat untuk PPh 21 disetahunkan adalah 37.450.000. Selanjutnya PPh 21 masa Januari sampai November itu didapat dari PPh ini yang 21 terutang bulan Januari sampai November. Ini kita kalikan 10 bulan untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November. 10 bulan ditambah yang masa Juli ini yang beserta THR tadi 3.235.000. Nah, itu hasilnya adalah 28.085.000. Nah, kita dapatkan PPh 21 masa Desembernya itu adalah 37.450.000 dikurangi 28.085.000, hasilnya yaitu 9.365.000. Nah, selanjutnya untuk perhitungan Budi Santoso, Citra Lestari, Denny Saputra, dan Eka Putri juga sama seperti itu. Selanjutnya untuk perhitungan pegawai tidak tetap. Yang pertama ada Santi, ini dia mendapatkan gajinya itu 5 juta. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu 50% dari gajinya, berarti 5 juta dikali 50% hasilnya 2.500.000. Selanjutnya PPh terutangnya itu adalah dasar pengenaan pajaknya dikali 5%, jadi 2.500.000 dikali 5% hasilnya ada 125.000. Yang kedua ada Randy dengan gaji 10 juta, dasar pengenaan pajaknya juga sama seperti tadi, kita kalikan 50% dahulu, jadi 10 juta dikali 50% hasilnya ada 5 juta. PPh 21 terutangnya 5 juta dikali 5%, jadi 250.000. Yang ketiga Jamal, di sini dia mendapatkan gaji untuk 3 hari itu 1.500.000, jadi gaji 1 harinya itu 500.000. Dasar pengenaan pajaknya
itu per harinya itu 500.000 dikurangin 450.000, jadi hasilnya itu 50.000. PPh terhutangnya itu 50.000 dikali 5%. Nah, hasilnya itu kita kalikan 3 hari, jadi 7.500. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi ESPT Mas PPH pasal 21. Kayak yang pertama di sini untuk koneksi ke database kita pencet yang ini ganti folder. Terus kita cari disk PC, program files, DJP, ESPT masa 21 sampai 26 dan pencet yang DB. Nah, yang selanjutnya kita pencet yang PT kita yaitu PT Samudra Gemilang. Di sini untuk administrasinya passwordnya 123. Untuk pengisian NPWP gitu. Sini benar 07 662 957 5 412 000. Cepat. Oke, yang selanjutnya di sini mengisi nama perusahaan PT Samudra Gemilang. Jalan Maruya. Untuk alamatnya Jalan Maruya. Ya, Ilir Raya nomor 88 Jakarta. Teleponnya 021 77891 234. Emailnya samudragumilang@gmail.com. Untuk NPWP penandatangannya 88 364 414 513. Oke, nama penandatangannya Rizky Pratama. Nih, simpan. Selanjutnya pilih SPT dan buat SPT baru. Periode Januari 2022. Januari 2022. SPT. Dan selanjutnya input ini data pemotongan pajak ya 1721I 1 masa pajak. Klik tambah. Lalu yang selanjutnya ketik NPWP-nya dan namanya Rizky Pratama. Ini pegawai tetap. Angkanya 27.500. Yang PPh dipotongnya sebesar 2.485.
Cek lagi simpan. Yang selanjutnya ada Budi Santoso, dengan PWP 59 406 5807 009 000. Dengan nama Budi Santoso. Gaji pegawai tetap sebesar 19.200.000. Dan PPh yang dipotong sebesar 1.337.500. Simpan. Yang selanjutnya ada Citra Lestari dengan MPWP 7848603603103100. Untuk jumlah penghasilan brutonya sebesar 8.500.000 dan PPh yang dipotongnya sebesar 150.750 rupiah. Yang selanjutnya ada Denny Saputra dengan nomor MPWP 494551559086 dengan nama Denny Saputra. Dan jumlah penghasilan brutonya sama seperti tadi yaitu 8.500.000. Dan penghasilan PPh yang bakal dipotong sebesar 116.200.000 rupiah. Yang terakhir ada Eka Putri dengan nomor NPWP 25.000.783.412.000 dengan penghasilan bruto sebesar 8.500.000 dan PPh yang bakal dipotongnya sebesar 138.000 rupiah. Dan ini hasil akhir untuk daftar pegawai tetap. Baik, selanjutnya kita akan mengisikan potong pegawai tidak tetap ya. Pertama kita sudah memiliki datanya, data kami. Lalu cara pengisiannya, kita klik isi SPT, lalu buka daftar dipotong. Lalu kita buka yang tidak finalnya. Sini kami sudah mengisi sebelumnya, dan sini saya akan memberitahu cara untuk pengisiannya seperti apa. Jadi kita yang pertama ini untuk si Santi, kita masukkan dengan PWP-nya, terus namanya, nick-nya juga jangan lupa, dan alamatnya. Kita masukkan dengan PWP, nama, nick, dan alamat. Dan untuk kode pajak kita lihat dulu. Di sini memberi hadiah perlombaan pembuatan desain kemasan. Berarti ini untuk imbalan peserta kegiatan. Berarti kita pakai yang nih 103 imbalan kepada peserta kegiatan. Lalu kita taruh dengan besarnya pembayaran tersebut sekitar 5 juta. Di sini DPP-nya itu sebesar 250.500 ya, karena DPP itu 50% dari si jumlah penghasilan bruto ini. Lalu kita kalikan dengan tarif 5%-nya dan yang dapat sebesar 125.000.
kita dapatkan 125.000 untuk PP yang dipotongnya. Karena sudah ketentuannya, kita potong dulu di PP 50%, lalu kita taruhkan tarifnya sebesar 5%. Kita simpan. Oke. Lalu yang kedua ada si Randy. Kita lihat sini, 10 Januari 2022 membayar jasa konsultan pajak, jadi membayar jasa dia sebesar 10 juta pada Randy. Sama seperti yang tadi sebelumnya, kita masukkan dulu yang PPP-nya berapa, lalu alamatnya, nick-nya juga, beserta namanya yang bersangkutan. Ini ada yang PPP-nya masuk, Randy juga masuk, sini juga ada pasportnya dengan nick gitu, dan alamatnya. Sini kode objek pajaknya kita memakai yang imbalan tenaga kerja ahli. Ini dia imbalan tenaga kerja ahli 2117 kita masukkan. Sama sebelumnya kita masukkan juga jumlah pembayaran tersebut sebesar 70 juta. Lalu dengan DPP-nya 50%. Jadi kita kali 50% dari 10 juta itu, 10 juta kita kali 50%, 5 juta, baru kita tekan tarif 5%-nya. Dengan tarifnya. Lalu kita dapat PP dipotong sebesar 7.250.000. Oke, 50.000 kita dapat. Lalu jangan lupa juga mengisi tanggalnya. Ini tanggal 10 Januari 2022, 10 Januari 2022. Nah, PP-nya biasanya kalau kita simpan. Sama semua juga kita perhatikan tanggalnya juga. Untuk tadi juga di Santi nih, tanggalnya kita lihat lagi. Tanggal 5 Januari 2022, betul. Lalu yang terakhir ada Pak Cemal. Di sini, pada tanggal 15 Januari 2022 membayar pemborongan perbaikan saluran air pada Jamal sebesar 1.500 yang dikerjakan dari tanggal 12, 13, dan 14 Januari 2022. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan juga dari NPWP-nya, nick-nya kita masukkan juga, datanya, dan juga alamatnya, beserta orang yang bersangkutan, yaitu Bapak siapa. Masukkan semua NPWP-nya, nama, nick, dan alamat. Untuk di sini kita pakai yang imbalan pegawai negara lepas atau tenaga lepas nih. Kalau upah pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, kita pakai yang itu. Kenapa? Di sini DPP-nya 150.000 karena ketentuan dari pajaknya tersebut tuh jika penghasilan di bawah 450.000 tidak kena pajak, tapi di atas 450.000 itu kena pajak. Di sini kan Bapak Jamal kan bekerja selama 3 hari, tanggal 12, 13, dan 14. Berarti secara otomatis satu hari itu 500.000. Dan 500.000 itu yang tadi ketentuannya adalah 450.000 itu tidak kena pajak. Tapi lebih dari 450.000 itu kena pajak. Jadi kita ambillah pajaknya tersebut sebesar yang akan dikenakan pajak itu sebesar 50.000 karena 500 kurang 450.000 ada 50.000 dan 50.000 itu kita kali 3 nah kan 3 hari dia kali 3 jadi 150.000 50.000-nya. Lalu dengan BP 150.000 dengan tarif 5% kita sudah kalikan lagi nih 50.000 kali 5%-nya 1.500 kita lipat. Jangan lupa tanggalnya tanggal 15 Januari. Oke, selesai kita untuk mengisi data bukti potongnya, langsung kita melihat di SPDNUK. Ini tertulis SPDNUK nih. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Besar 200 masa pajaknya. Data juga masuk semua. Dari masuknya peserta kegiatan ada, juga ada tenaga ahli juga ada di sini masuk semua. 250.000, 250.000, 125.000. Kita tambahkan nih sebenarnya. Lalu untuk itu kita masukkan ke daftar SSP, kita daftarin dulu di SSP dia.
Di sini karena kita seharusnya digabung, tapi karena sini saya menghitungkan tetap, saya akan tahu juga cara untuk menambahkannya. Jadi kode pajaknya itu yang minus 14 1121 yang 100 ini dengan tanggalnya, waktu dipotongnya. Dengan nomor bukti potongnya. Dan ini nomor potongnya, dan kita jumlah PPN store ya. Ini 6.964 ini adalah keseluruhan dari semua yang tadi di sesuai induk ini. Kita ini kita ubah ya bentuknya. Sini 469.419.000, 4.619.000. Kita storekan lagi. Selesai dari SPP dibentuk ini, lalu kita laporan SPT. Langsung kita buat CV CSV-nya. Langkah selanjutnya kita akan membuat SPT masa Juli. Kita klik di sini, kita ganti jadi bulan Juli 2022. Lalu kita klik buat SPT. Oke. Kita klik isi SPT, daftar bukti pemotongan pajak, 1 masa pajak. Lalu kita klik tambah. Kita isi di sini untuk pegawai tetapnya, NPWP-nya. Lalu namanya. Lalu kita isi kode objek pajaknya itu 21101. Lalu kita klik isi jumlah penghasilan, isi PPh yang dipotong, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita isi untuk pegawai yang kedua. Namanya, jumlah penghasilannya, jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi seperti ini untuk ketiga pegawai lainnya. Nah, di sini sudah semua kelima pegawai tetapnya sudah diisi untuk jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong. Lalu kita akan membuka SPT induk. Klik isi SPT induk. Nah, di sini jumlah penerima penghasilannya itu sebesar 5 pegawai. Jumlah penghasilan brutonya untuk pegawai tetap itu Rp131.200.000. Jumlah pajak penghasilannya untuk pegawai tetap yaitu Rp6.479.000. Jadi jumlah untuk penghasilan brutonya itu Rp131.200.000. Jumlah pajak penghasilannya itu Rp6.479.000. Selanjutnya perhitungan PPh. Di sini PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor adalah Rp6.479.000. Lanjutnya objek pajak final. Di sini karena kita tidak ada pegawai tetap jadi kosong. Ini lanjutnya lampiran. Selanjutnya kita ke pernyataan dan tanda tangan pemotong. Ini benar namanya, dan lalu kita ubah tanggalnya menjadi
Lalu kita ubah tanggalnya menjadi 31 Juli 2022. Lalu tempatnya kita isi Depok. Jika sudah semua, kita klik simpan. SPT untuk berhasil disimpan. Langkah selanjutnya, SPT dan SSP. Ini adalah daftar PPH, daftar surat setoran pajak, dan PPH yang terutang itu 6.479.000. Jadi kita klik tambah. Kode akun pajaknya itu adalah 41121 untuk pasal 21. Kode jenis setorannya itu 100. Tanggal SSP-nya itu adalah 17 Agustus 2022. Lalu kita isi NTPN-nya atau nomor bukti PBK. Lanjut, jumlah PPH di sektornya itu sama dengan PPH terutangnya, jadi sebesar Rp6.479.000. Selanjutnya kita klik simpan. Oke, SSP sudah tersimpan, dan ini SSP yang di sektornya sudah sama dengan PPH terhutangnya, yaitu sebesar Rp6.479.000. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan SPT masa Juli. Yang pertama, kita pilih CSV, kemudian pelaporan SPT, kita pilih bulan Juli, kemudian kita klik buat file CSV. Nah, di sini, boleh disimpan di mana saja, kemudian kita save. Oke, CSV. Nah, itu adalah cara untuk pelaporan SPT bulan Juli. Selanjutnya yaitu kita akan membuat pelaporan SPT untuk bulan Desember. Pertama kita pilih SPT, kemudian buat SPT baru. Di sini kita masukkan tahunnya bulan Desember. Nah, setelah itu kita buat SPT. Nah, selanjutnya yaitu pengisian SPT untuk pegawai tetap di bulan Desember. Caranya kita pilih isi SPT, kemudian daftar pemotong pajak pada satu masa pajak. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, setelah itu kita isi NPWP-nya. Kita klik namanya. Kemudian untuk kode objek pajak kita pilih yang 21/100/01 ini untuk pegawai tetap. Kemudian kita isi jumlah penghasilan brutonya. Kemudian PPh yang dipotong yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita pilih yes karena kita akan membuat SPT pegawai yang selanjutnya. Kemudian kita pilih yes. Nah, kemudian isi lagi sesuai dengan pegawainya. Nah, ini adalah pemotongan pajak penghasilan satu pegawai tetap yang terakhir. Kemudian kita klik simpan. Nah, karena kita tidak ingin menginput eh, pegawai lagi, kita klik no. Nah, ini adalah daftar pemotong pajak penghasilan pegawai tetap yang tadi kita sudah input. Kemudian kita close. Di sini saya akan melanjutkan untuk tata cara pengisian daftar bukti potong A1. Di sini kita klik menu isi SPT, kemudian daftar bukti potong, pilih yang A1.
Di sini karena sebelumnya kami sudah menginput seluruh wajib pajak untuk pegawai tetap di daftar bukti potong A1, jadi saya hanya menjelaskan tata caranya saja untuk pengisian daftar bukti potong A1. Tata caranya yaitu kita pertama memilih tanggal sesuai dengan ketentuan pajak yang ingin dilaporkan atau masa pajak yang bersangkutan. Kemudian kita di sini isi identitas penerima penghasilan yang dipotong seperti pengisian NPWP, kemudian NIK atau nomor paspor, kemudian nama wajib pajaknya, kemudian alamatnya, kemudian jenis kelamin, kemudian status apakah beliau kawin atau tidak kawin, dan di sini ada keterangan berapa jumlah tanggungan yang ditanggung oleh wajib pajaknya. Kemudian di sini ada jabatannya. Kemudian di sini ada rincian penghasilan untuk kode objek pajaknya yaitu 21.100.1 karena beliau pegawai tetap. Kemudian penghasilan ini sudah disesuaikan terlebih dahulu untuk masa pajak Desember atau yang sudah disahkankan sebelumnya. Kemudian ini perhitungan PPh pasal 21-nya sama seperti yang sebelumnya sudah disesuaikan setahun yaitu sesuai dengan masa pajak bulan Desember. Kemudian di sini ada identitas pemotong yaitu Rizky Pratama selaku direktur utamanya. Kemudian kita klik simpan. Setelah semua penginputan pegawai tetap untuk daftar bukti potong A1, kita melanjutkan untuk pengecekan SPT induknya. SPT, kemudian SPT induk. Kita cek terlebih dahulu dari poin B1, B2, kemudian poin C, poin D, dan poin E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Di sini kita isi sesuai dengan direktur utamanya, atau sesuai nama pemotongnya. Kemudian tanggalnya juga disesuaikan, yaitu tanggal 31 Desember 2022, setelah masa pajak habis. Kemudian pilih tempatnya, yaitu bertempat di Depok. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita melanjutkan untuk mengisi daftar SSP. Untuk input SSP ini kita menginput terlebih dahulu untuk kode akun pajaknya. Kita pilih yang PPh pasal 21. Kemudian kode jenis setorannya kita pilih yang 100 karena kita melaporkan untuk pajak yang berstatus bulanan. Kemudian tanggal SSP-nya, buktinya itu di masa pajak yang selanjutnya, yaitu tahun 2023 bulan Januari tanggal 17. Kemudian di sini kita terlebih dahulu untuk menginput nomor bukti dan pembukuannya. Kita akan mengisi jumlah PPh di store atau jumlah PPh terutangnya yaitu sebesar 15.266.500 rupiah. Kemudian kita klik simpan. Setelah berhasil terinput, kita akan melakukan laporan untuk ke KPP kantor pajak terdekat. Caranya klik menu CSV, kemudian pilih yang pelaporan SPT, kemudian pilih yang masa Desember seperti yang kita sudah input tadi, kemudian buat file CSV-nya. Pilih folder yang mudah kita temui. Setelah berhasil dibuat, kita langsung dapat melaporkan pajak tersebut ke kantor pajak terdekat. Nah, kesimpulannya yaitu PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi terkait pekerjaan atau jasa yang dipotong oleh pemberi kerja dengan subjek seperti pegawai dan tenaga ahli serta objek berupa gaji, tunjangan, bonus hingga natura. Perhitungannya kini menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER untuk bulanan dan tarif progresif pasal 17 UU PPh untuk tahunan agar lebih akurat dan mudah. Selain itu, aplikasi SPT membantu proses pengisian dan pelaporan pajak menjadi lebih efektif serta terstruktur dibanding dengan metode manual. Nah, melalui studi kasus PT Samudra Gemilang ini terbukti bahwa perhitungan harus dilakukan secara teliti berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto agar pelaporan melalui ISPT benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.